Ada dua hal yang harus kita perhatikan kalau musibah sedang datang, kalau datang cobaan ini, bagi orang beriman ya kita bicara. Yang pertama, dia harus sabar, terima sebagai cobaan dari Allah. Yang kedua, teman-teman sekalian, ini penting sekali untuk digarisbawahi. Selain sabar adalah dia yakin bahwasanya dia akan keluar dari masalah itu, karena Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di setiap cobaan itu ada kesulitan, ada kemudahan, dan setiap kesulitan akan ada kemudahan. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan renungi sama-sama. Saya akan bacakan ayat surah Al-Ankabut, surah nomor 29, ayat 1 sampai ayat 7. Ayat 1 sampai ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dalam keimanannya, dan juga Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Itu ayat 3. Ayat 4-nya, am hasibal ladina ya'maluna as-sayyiati an yasbikuna sa'a ma yahkumun. Perhatikan baik-baik ayat 4 surah Al-Ankabut, ayat mulia. Kata Allah, apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan, maksiat, dosa mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Tahu luput ya? Tidak kena. Apakah orang-orang yang berbuat dosa mengira bahwasanya mereka akan luput dari azab kami? Amat buruk apa yang mereka sangka itu. Mustahil. Bapak ibu sekalian, ada orang buat dosa lalu Allah tidak hukum. Menghayal itu namanya. Sekecil apapun dosa yang bapak ibu buat, akan ada pembersihannya. Apalagi kalau besar, apalagi kalau terulang-ulang. Jangan menghayal teman-teman sekalian. Hati-hati. Hati-hati. Kita kalau buat pelanggaran satu di kantor kita, sudah cukup kita dikeluarkan, dipecat dari kerja. Bagaimana dengan Allah yang Maha Kuasa? Jangan menyangka kita akan lolos. Kalau ada bapak ibu lihat, oh itu orang tiap malam di diskotik, itu orang tiap malam mabuk, itu orang tiap malam berzina, kok enak ada mobil, ada rumah. Saya tiap hari ke masjid jalan kaki, nggak ada kendaraan. Kita menganggap orang itu lebih bahagia. Bohong. Makin dia ulangi dosanya, makin berat nanti hukumannya. Saya sudah bilang tadi, 1 kali zina beda dengan 10 kali zina. Mungkin ada teman-teman dulu masa lalunya pernah buat kesalahan, lalu dia taubat, sekarang ikut pengajian dia taubat. Jangan heran, sekarang sudah jadi orang baik, tiba-tiba ada gosip, ada orang yang fitnah, ada orang yang gunjing, ya. Jangan marah teman-teman sekalian. Bersyukur sama Allah dan coba muhasabah. Mungkin dulu sebelum taubat pernah saya gunjing orang, saya pernah fitnah orang. Ini pembersihannya. Bagus di dunia dikasih sama Allah, bagus. Di akhirat berat, nggak masalah, dibersihkan. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim untuk orang beriman, Allah terus menguji seseorang hambanya di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah pada hari kiamat tidak tertinggal satu dosa pun, dibersihin semua sama Allah. Tapi jangan pernah menyangka kalau orang berbuat dosa lalu mereka lolos.
Nggak ada teman-teman. Pasti dihukum berat.